Halo semuanya teman-teman Cancer, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Ini adalah general reading, love reading di minggu kedua ya. Bacaan ini bersifat sangat universal energinya, nggak mungkin bisa cocok ke semua yang nonton. Jadi dengarkanlah readingan kali ini dengan penuh kebijaksanaan dari awal sampai nanti pada akhirnya. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading, konsultasi, silakan hubungi kakak via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja kita mulai readingannya. Bagaimana asmara zodiak Cancer di minggu kedua bulan November tahun 2021? Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan November tahun 2021? Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan November tahun 2021 minggu kedua? Oke. Di energi utama dalam readingan ini adalah kartu yang di tengah ya. Di sini Kak Tere melihat ada seseorang ya yang lagi mencari sebuah kebenaran atas situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam sebuah hubungan di sini ya, dimana yang dia cari adalah sebuah kebenaran tentang ada atau tidaknya pihak ketiga di sini. Pihak ketiga yang terbaca dalam readingan ini energinya adalah divine feminine ya, dimana mungkin kalian mencium perselingkuhan di dalam hubungan kalian bersama pasangan di sini ya. Ada seseorang yang menghadirkan pihak ketiga di sini ya. Oke. Dan aku lihat di kartu selanjutnya hubungan ini ya semakin lama energinya itu stuck gitu ya. Semakin lama semakin hilang kemesraannya, hilang chemistry-nya gitu ya. Semakin dingin gitu. Hubungan ini semakin dingin ya, dimana kamu menaruh harapan yang sungguh besar kepada pasangan kamu bahwa dia adalah seseorang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya ya. Kamu memberikan kunci hati kamu, kamu sudah memberikan kunci hati kamu pada dia gitu, dan kamu berharap dia bisa ya bertanggung jawab gitu ya atas kepercayaan yang sudah kamu berikan itu. Dimana aku melihat kepercayaan kamu memang agak disalahgunakan di sini ya. Mungkin ekspektasi kamu terhadap pasangan itu terlalu tinggi gitu ya, dan kamu belum mau untuk melihat realitasnya, kepribadian dia, karakter dia seperti apa ya. Dan ini membuat
kamu sakit gitu ya, ketika kamu melihat realitanya gimana gitu ya. Jika memang benar yang kamu cari, kebenaran itu adalah adanya pihak ketiga dalam hubungan kalian, aku melihat kamu yang akan tersakiti di sini ya. Kamu akan merasa kecewa yang begitu dalam dan besar, dimana hubungan kalian pada akhirnya akan break atau jeda di sini ya. Kalian lebih menarik diri di sini ya, lebih ingin sendiri aja, nggak mau diganggu untuk sementara waktu. Kalian ingin merenungkan apa yang harus sikap apa yang harus kalian ambil di sini, karena yang aku lihat kalian di sini sudah memiliki kestabilan dalam hubungan. Mungkin kalian sudah menikah di sini ya, atau sudah bertunangan ya, dimana memang banyak sekali drama dalam hubungan kalian bersama pasangan di sini ya. Ada ketidakjujuran ya, ada motif juga di sini yang Kak Tere lihat gitu ya. Oke, ketulusan di sini ya hampir tidak ada gitu ya. Mungkin dari sisi kamu tulus, tapi dari sisi pasanganmu ya bisa juga tidak ada ketulusan gitu ya. Ya, dimana ini tentang akhir ya. Mungkin kalian akan mengambil sikap untuk mengakhiri hubungan kalian bersama pasangan, atau kalian bisa memilih untuk mundur ya, karena pasangan kalian lebih memilih pihak ketiganya, bisa juga seperti itu. Dimana memang komunikasi yang kalian bangun gitu ya dengan pasangan itu juga tidak berjalan dengan baik gitu. Banyak sekali ego yang bermain di sini, jadi komunikasi yang ada hanya saling menyalahkan aja satu sama lain gitu ya, atau saling ya saling menuduh juga bisa ya. Jadi tidak menemukan titik tengahnya, tidak menemukan jalan keluarnya di sini ya, cuma ada adu argumen aja gitu. Oke. Ya, ini tentang sebuah pilihan ya. Di sini memang kalian bisa mengawali kembali, tapi juga bisa mengakhiri, dan aku lihat ini lebih condongnya ke mengakhiri ya. Kalian akan mengambil sikap untuk ya sudah memilih untuk lebih memilih untuk lebih mementingkan diri kalian di sini ya. Kalian ingin tenang, kalian ingin damai gitu ya. Mungkin kalian di sini lebih condongnya mengakhiri hubungan gitu ya, karena kalian sudah melihat bahwa pasangan kalian tidak bisa setia, kepercayaan kalian sudah disalahgunakan di sini ya. Banyak hal yang membuat hati kalian tuh kecewa, terluka gitu ya. Mungkin menurut kalian akan jauh lebih baik kalau kita berpisah gitu ya, daripada terus bersama gitu atau mengawali kembali. Kita lihat di kartu selanjutnya. Wow ya, memang Kak Tere melihat dari awal ada ekspektasi yang sangat bagus dari sisi kalian, tapi kalian di sini masih belum bisa atau tidak mau melihat realitanya gimana gitu ya. Kalian sangat bermain dalam imajinasi, jadi menilai seseorang berdasarkan hati, berdasarkan rasa, tapi tidak menggunakan logika kalian. Kalau kalian bisa menggunakan logika kalian, kalian tidak akan masuk ya dalam hubungan yang karmik, hubungan yang toksik ya. Karena hubungan yang Kak Tere sebut toksik atau karmik gitu ya, itu adalah hubungan yang menyakitkan, hubungan yang melukai gitu ya. Oke. Jadi kalau kamu masih single di sini yang mendengarkan readingan ini, Kak Tere hanya berpesan gitu, kalau kamu bertemu dengan seseorang, nilailah seseorang itu dengan objektif, jangan subjektif gitu ya. Jadi harus menilai dengan tidak hanya dengan hati, tidak hanya dengan rasa, tapi dengan juga logika atau pikiran yang jernih gitu ya.
Ya, dimana aku melihat kamu sangat eh, tertarik ya, memiliki ketertarikan, sehingga ketertarikan itu ketertarikan yang dalam membuat kamu itu sangat percaya pada pasangan kamu, dimana ketika kamu sudah berikan kepercayaan pada dia, dia pun ya dengan semudah itu menodai kepercayaan itu dengan menghadirkan pihak lain dalam hubungan kalian ya, dimana pasangan kalian ini tidak cukup puas gitu ya dengan satu wanita dia atau satu pria gitu ya, dia membutuhkan orang lain, membutuhkan pihak lain untuk menambah kepuasan dia, atau seseorang ini adalah seseorang yang suka diperhatikan ya, dia butuh perhatian dari banyak orang gitu ya, dia butuh kenikmatan bukan hanya dari satu arah tapi dari beberapa arah atau dari beberapa sumber gitu ya. Ya, dimana memang aku melihat gitu ya, ada kemelekatan yang cukup intens gitu antara pasangan kamu dengan pihak ketiganya, dimana memang ya ini apa ya, sulit untuk kalian mengharuskan gitu ya, atau akan sulit untuk kalian meminta gitu ya untuk dia bersikap gitu, karena aku melihat pasangan kamu lebih condong untuk memilih pihak ketiganya gitu ya, karena ada chemistry yang cukup kuat gitu ya antara pasangan kamu dengan pihak ketiga ini gitu ya, mungkin ada simbiosis mutualisme, ada ya sama-sama membutuhkan gitu ya, jadi mungkin dia akan lebih seperti yang Kak Tere katakan tadi, lebih memilih pihak ketiganya dibandingkan kamu di sini ya. Oke, ada sesuatu hal yang membuat pihak ketiga ini jauh lebih menarik gitu, lebih apa ya, lebih menjadi pilihan gitu. Kalau kamu suruh dia memilih antara pilih kamu atau pilih pihak ketiganya, dia akan lebih besar kemungkinan untuk memilih pihak ketiganya dibandingkan kamu, karena di sini aku merasa pihak ketiga itu bisa memberikan dia kenyamanan yang mungkin sudah tidak dia dapatkan dari kamu di sini ya, dimana aku melihat juga ada fokus yang sudah berubah gitu ya, mungkin mungkin di waktu yang lalu saat kalian masih hangat gitu ya, hubungannya masih awal, dia sangat fokus gitu kepada kamu, dia berikan semua perhatian, kasih sayang, cintanya kepada kamu full, bahkan waktunya tuh dia berikan full time ke kamu. Seiring berjalannya waktu ya, semua itu apa ya, tidak lagi intens gitu ya, tidak lagi dia berikan dengan maksimal gitu ya, dan ya fokusnya sekarang lebih ke pihak yang lain gitu, dia seolah-olah tidak lagi memperhatikan kamu, tidak lagi memperhatikan anak-anak kamu mungkin di sini kalau kalian sudah berkeluarga. Jadi Kak Tere melihat dia itu jarang pulang ke rumah ya, dia lebih memilih menghabiskan waktunya dengan pihak ketiga ini, siapapun dia ya, dimana aku melihat ya ini berkaitan dengan pasangan kamu mungkin sudah tidak menemukan kenyamanan dengan kamu gitu ya, kenyamanan yang saat ini dia dapatkan, yang dia suka gitu ya, yang dia apa ya, nikmati itu ya berasal dari pihak ketiga ya di sini. Oke, dimana pada akhirnya kamu juga apa ya, dalam masa yang minder gitu ya, seolah-olah kamu itu selain kecewa ya ada perasaan minder gitu, apa sih kurangku dari pihak ketiga itu gitu ya, sehingga kamu di sini lebih sering apa ya, lebih sering bercermin gitu ya, memperhatikan wajah kamu, tubuh fisik kamu gitu, apa sih yang kurang gitu, sehingga dia berpaling dari aku gitu.
ya dimana memang kamu sudah apa ya, lagi berusaha untuk tidak lagi menangis gitu ya, tidak menangisi tentang dia, tentang hubungan kalian gitu. Kamu berusaha tegar, tapi itu hanya tegar di hadapan orang lain saat kamu berada di lingkungan kerja atau lingkungan sosial kamu, pertemanan kamu gitu ya. Saat kamu sendiri ya kamu tidak bisa apa ya, menahan gitu air mata kamu untuk tidak keluar, untuk tidak menangis gitu, terutama di malam hari saat semua saat semua yang saat kamu mengingat semua apa yang sudah kamu lakukan kepada dia, bagaimana kalian bisa disatukan gitu ya, bisa menyatu ya, banyak hal sudah kamu berikan secara maksimal menurut kamu, tapi ya ternyata pada akhirnya ya pada waktu ini dia nggak bisa menghargai kamu, dia tidak bisa memilih kamu gitu ya. Ya itu membuat hati kamu tuh sedih gitu, dan seringkali menangis dalam waktu yang lama gitu ya. Oke, dimana pada akhirnya ya ini juga berpengaruh pada kondisi mental kamu. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang negatif gitu ya, banyak sekali pikiran-pikiran yang membebani kamu, terutama bagi kamu yang sudah berumah tangga dan memiliki anak ya. Pesan dari readingan kali ini teman, Kak Tere berharap ya jika ini resonate tetaplah semangat ya, apapun situasi dan kondisi kamu ya, teruslah apa ya, berharap gitu ya, teruslah berharap yang baik, teruslah ya melanjutkan hidup ya, karena ketika kamu menerima ya, ketika kamu bisa menerima realita ya, maka itu akan membuat kamu jauh lebih baik ya. Memang tidak dalam waktu yang sekejap gitu ya, tapi ya juga ada prosesnya gitu. Ketika kamu harus menerima dulu realitanya seperti ini, kemudian kamu harus melanjutkan hidup ya, kamu fokus pada kehidupan kamu ya, secara di sini secara ya, soalnya energinya berat ya, sebentar ya, kamu harus melanjutkan hidup secara realita gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada rasa kamu ya, pada hati kamu yang tersakiti, terluka. Kamu harus juga berjuang untuk ya melanjutkan kehidupan pada realitasnya gitu ya. Jangan menjadi seseorang yang putus harapan gitu ya, karena masih ada harapan di sini ya. Semesta akan memberikan bala bantuannya untuk kamu ya, untuk kamu bisa menemukan jalan bahagiamu walaupun tidak bersama dengan seseorang ini ya. Jangan takut melangkah ya, karena dengan kamu melangkah, kamu bergerak, kamu maju, dan semesta pasti akan mengarahkan kamu pada jalan kehidupan kamu, pada alur kehidupan kamu yang jauh lebih baik dari masa lalu kamu ya. Kak Tere yakin bahwa kamu bisa melepaskan masa lalu kamu, seberapapun masa lalu itu menyakiti kamu ya. Tetaplah semangat teman. Oke, ini aja readingannya, semoga bermanfaat. Salam bahagia dari kakak. Bye bye.